Kasus positif COVID-19 Taiwan bertambah 16 kasus, di mana 14 berasal dari luar negeri dan 2 adalah kasus lokal. Kedua kasus lokal antara lain seorang pria berusia 70-an tahun yang pernah makan bersama dengan seorang pasien positif corona yang kembali dari Turki. Yang satunya lagi adalah seorang mahasiswa dengan sumber infeksi yang masih dalam penyelidikan. Sementara CECC mengumumkan pemberlakuan social distance harus dijaga sejauh 1 meter. Saat ini telah ada 5 kematian akibat COVID-19 di Taiwan. 4 kasus diantaranya telah dicoba diobati dengan obat malaria hydroxychloroquine namun gagal. Menurut dokter, virus corona yang menyebabkan pneumonia sangat mirip dengan selesma. Jika pasien memiliki penyakit kronis, komplikasi dan tingkat kematian jika terinfeksi akan relatif tinggi. 所有的呼吸道病毒的重症因子都会类似，因为它们是攻击肺部。 所以，其他跟肺部辅助的东西，比如说心脏的功能啊、免疫功能啊，这些都会连带影响到肺部的严重程度。 Selain itu, hasil penelitian Tiongkok terbaru menunjukkan seorang pasien memiliki periode detoksifikasi atau penawaran racun tubuh COVID-19 terpanjang saat ini mencapai 49 hari dan hanya bergejala ringan. Pakar domestik percaya bahwa jumlah virus pada pasien terparah mungkin tidak banyak dan durasi detoksifikasi tidak ada hubungan dengan tingkat keparahan dan kematian. Yang terpenting untuk saat ini adalah penghapusan virus secara sepenuhnya untuk mencegah penularan dari orang ke orang. Dokter menegaskan waktu penggunaan obat sangat penting. Saat virus masuk ke tubuh, hydroxychloroquine akan mengunci virus sehingga virus tidak bisa bergerak bebas dan mati secara alami. Cara ini ampuh bagi pasien ringan. Tetapi bagi pasien parah disarankan memakai obat anti-Ebola Remdesivir yang dapat secara efektif memblokir replikasi RNA virus. Tetapi seluruh dunia sedang kekurangan obat ini. Ancaman COVID-19 terus berlanjut. Baru-baru ini, pemerintah pusat mengumumkan penangguhan kegiatan publik di dalam ruangan yang terdiri dari 100 orang. Sebagai antisipasi, kepolisian kota Taoyuan yang memiliki jumlah PMA terbesar di Taiwan mengimbau restoran, warung makanan, dan pub untuk menjalani masa-masa sulit bersama. Di antaranya termasuk pub terbesar di Taoyuan, Pub 48, bersama 6 pemilik tempat hiburan lainnya bersedia menutup untuk sementara dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Tempat berkumpul PMA yang satunya lagi, 6 diskotik di ASEAN Square Taichung termasuk diskotik F7 Club Vietnam, diskotik Thailand, dan Super Club Indonesia akan ditutup selama 2 minggu hingga 11 April untuk mengurangi kontak dekat antar orang guna mengurangi risiko infeksi. Kebakaran yang terjadi pada pabrik penggilingan logam di Taichung pada 22 Maret lalu menelan korban 3 pekerja migran asal Vietnam. Melihat kembali kebakaran pabrik CNS tahun 2017 yang menewaskan 6 PMA, kebakaran pabrik Chinpon pada tahun 2018 yang menewaskan 2 PMA dan 6 petugas damkar. Dalam 2 tahun ini, organisasi masyarakat terus protes dan meminta Kementerian Ketenagakerjaan MOL menerapkan pemisahan pabrik dan asrama. Pada tanggal 31 pagi, mereka membawa dupa ke MOL untuk meratapi PMA dan mengkritik pemerintah yang meremehkan nyawa manusia. 我们自己的消防员也是一样他也会死在里面为什么在疫情这样子的时候，你整个把它当成是战争？可是对这个问题的时候，我们是这样子在看待。 Di pagi hari, PMA dari berbagai negara turut mendukung aksi tersebut. Seorang PMA Filipina mengatakan 6 tahun sebelum mengalami cedera kerja, dia juga tinggal di ruang bawah tanah pabrik dan banyak PMA yang ketakutan saat gempa. Pag nakumpisa sa taas, hindi na kami makakatakas yung sa factory mismo kasi nasa basement kami. MOL menyatakan akan merevisi tolok ukur rancangan perawatan kehidupan orang asing dan mewajibkan pengusaha untuk mengambil inisiatif melaporkan keberadaan bahan mudah terbakar di pabrik. Namun, Ormas meminta MOL untuk menerapkan pemisahan pabrik dan asrama secara ketat untuk menyelesaikan masalah dengan tuntas. Saat mendengarkan suara tembakan, warga Kenya kepanikan dan berlarian di jalan yang dipenuhi gas air mata. Pandemi COVID-19 menyebar di Afrika dan di Kenya terdapat 50 kasus. Untuk mencegah penyebaran virus, otoritas setempat sejak tanggal 27 memberlakukan jam malam dari pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi. Polisi tidak hanya menggunakan gas air mata untuk memulangkan warga, tetapi juga menggunakan pentungan untuk mengusir mereka dengan penuh kekerasan. Video pencegahan epidemi yang mengejutkan lainnya adalah polisi Uganda dalam membubarkan kerumunan mengambil pentungan dan memukul pedagang asongan. AFP berhasil mengambil video kekerasan polisi terhadap pedagang asongan. Sejak tanggal 22 Maret, Uganda memasuki penutupan selama 32 hari untuk pencegahan epidemi. Tetapi bagi golongan tidak mampu, mereka tidak takut pada virus, melainkan tidak bisa melakukan bisnis di jalanan yang akan menghabisi hidup mereka.